Fenomena standar TikTok merujuk pada berbagai tren, tantangan, atau gaya konten yang saat ini sedang ramai di TikTok dan menjadi standar TikTok. Salah satu standar TikTok yang menggelitik gua adalah tuntutan perfeksionis dari seorang pasangan dari pria maupun wanita. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya lo subscribe channel ini dan share video ini serta like. Oke, kita lanjut di videonya. TikTok dengan format video pendeknya seringkali mendorong kreativitas di para netizen. Dan hal ini menyebabkan sejumlah fenomena yang seringkali viral, dan hal ini menyebabkan sejumlah standar yang seringkali viral, yang salah satunya menuntut perfeksionis sebagai seorang pria maupun wanita. Ya, memang fenomena ini sebenarnya sudah muncul beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu atau setahun kemarin, tapi gue gatel banget untuk membahas soal standar TikTok ini. Tidak jarang gue temui kalau di beberapa FYP dari netizen itu seringkali muncul quote-quote atau muncul kalimat-kalimat mutiara yang di-share oleh beberapa kaum hawa, dan itu menuntut perfeksionis seorang pria. Dan gue juga menemukan beberapa dari seorang pria yang membalas kata-kata untuk perfeksionis dan menuntut perfeksionis dari seorang wanita juga. Dan ini sangat meresahkan menurut gue. Dan mirisnya, dia akan menjadikan satu postingan ini sebagai pedoman hidupnya atau sebagai pedoman di saat merasa kalau kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat pas ketika kita melontarkan kepada pasangan kita atau kepada orang lain yang menurut kita tidak benar. Namun perlu diingat juga bahwa setiap individu berada di zona yang berbeda atau setiap individu berada di lingkungan yang berbeda-beda, dan itu tidak bisa kita generalisasi bahwa kata-kata mutiara yang muncul dari TikTok itu harus kita lakukan, sedangkan kondisi di lingkungan saja sudah berbeda. Salah atau benar adalah sesuatu yang abstrak. Maka dari itu, postingan-postingan di TikTok yang mungkin relatable dengan hati kita atau dengan apa yang kita pikirkan belum tentu relate dengan kondisi lingkungan yang saat ini kita jalani. Apalagi jika lu melibatkan orang sekitar atau melibatkan seseorang yang penting dalam hidup lu. Kata-kata di TikTok atau postingan di TikTok seringkali tidak relate atau bahkan itu menjadikan suatu momok yang mengerikan suatu saat ketika kita sharekan atau ketika kita katakan tanpa berpikir bahwa itu akan melukai pihak yang lain. Misal hubungan itu adalah suami istri, kakak adik, atasan, dan bawahan yang seringkali gua dulu sebagai bawahan merasa jengkel ketika atasan itu memerintah seenaknya tanpa tahu konsekuensinya untuk seorang bawahan, dan ketika gua melemparkan ide atau gagasan seringkali ditolak mentah-mentah, tidak mengetahui alasan yang jelas, dan saat itu gua guys, saat ini gue gatel untuk mengomen postingan dari TikTok itu karena pemikiran orang sekarang sepertinya mulai mudah terombang-ambing dengan kata-kata atau postingan di TikTok yang membuat mereka mudah berubah pikiran ketika dia melihatnya. Ayolah guys, don't do that. Hidup kamu tidak disetir oleh postingan-postingan dari TikTok, dan hidup kamu seharusnya disetir oleh kamu sendiri. Kamu sebagai pengemudinya. Jangan jadikan itu sebagai patokan hidup atau sebagai wangsit di hidup lo. Postingan di TikTok bisa relate ketika ada beberapa kondisi yang terpenuhi atau ada beberapa syarat yang telah dipenuhi. Contohnya, lu lagi ribut sama pacar lu dan lu menganggap kalau pacar lu itu kurang effort atau kurang ganteng. Ya nggak bisa gitulah. Hidup ini tidak semuanya dipenuhi oleh laki-laki opa-opa Korea, dan lu seharusnya juga ngobrol baik-baik dengan pacar lu. Perlu diingat lagi, lu itu hidup di dunia nyata, bukan di media sosial, dan validasi lu di TikTok itu nggak relate di dunia nyata. Jadi sebenarnya pesan gua itu sangat sederhana. Jangan jadikan standar TikTok sebagai standar atau wangsit di hidup lu, dan jangan biarkan TikTok merusak cara berpikirmu, dan jangan biarkan standar TikTok meracuni setiap tindakanmu. Bukan berarti gue bilang lo nggak usah buka TikTok, bukan.
Lu boleh main TikTok, tapi jadikan itu sebagai hiburan aja, atau jadikan itu sebagai pelepas penat ketika lu mulai lelah bekerja atau ketika lu pulang kerja dan merasakan lelah. Lu boleh untuk buka TikTok sebagai hiburan, untuk sekedar merefresh otak atau sekedar selingan di saat kamu santai. Dan apa yang gue bilang di sini juga tidak 100% benar dan juga tidak 100% salah. Semua pilihan ada di tangan lu dan lu harusnya bisa menilai mana yang relate di dunia nyata, mana yang tidak relate di dunia nyata. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next time.